Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta adalah perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Perbedaan usia, status akhirnya menjadi tiada ketika kebahagiaan, ketenangan, serta rasa nyaman datang mengatasnamakan cinta. Seperti itulah yang dirasakan oleh penyanyi Ina Kamari saat menyadari dirinya telah jatuh hati kepada mentornya sendiri, Beben Jas. Lantas, bagaimana sang Halik mengatur perjalanan asmara keduanya hingga berujung ke pelaminan? Bersama-sama kita saksikan kisah cinta penyanyi cantik bersuara unik, ex-personal grup vokal Dewi Dewi, Ina Kamari dengan sang suami yang juga musisi, Beben Supendi Mulyana, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Beben Jas, dalam program Love Story. Viewers, tim Love akhirnya mendapat kesempatan datang ke rumah pasangan musisi Beben Jas dan Ina Kamari di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Halo, assalamualaikum viewers Love Story. Sekarang kita udah berada di rumah Om Beben Jas dan Ina Kamari, idola kakak ibu Cuk Mei. Yuk ikutin aku, kegiatan aku nih di kisah-kisah percintaan harian kita tuh seperti apa sih? Follow me. Pasangan ini kemudian menunjukkan rumah mereka pasca musibah banjir beberapa waktu lalu. Iya, ini adalah istana kami yang habis kebanjiran, tapi udah lumayan recovery ya. Ya, sudah dibereskan. Jadi kalau sedikit. misalnya teman-teman viewer bertamu ya, itu langsung auto ngaca dulu dengan Ngaca. keganjenan Ngaca terpampang besar. nyata karena saya adalah orang ganjen seperti itu. Mau keluar rumah gini dulu. Terus kalau ada tamu, halo apa kabar Jeng? Gini-gini dulu. Nah itu membuat aku bahagia, makanya kaca gede banget gitu ya. Terus ini ya gitu karena aku suka barang-barang antik ya. Jadi ini semua dikonsep dan ini semua antik. Tuaan dia sama umur aku. Luar biasa, Ya. nyarinya nih hunting banget Susah ya. banget, aku keliling Indonesia pernah bukan nyanyi, bukan tour, bukan nyari duit, tau gak? Nyari barang antik. Setiap barang punya cerita. Ini ada Dewi Kwan Im, bukan aku memandang dia sebagai art gitu ya, seni. Terus dia tangannya patah jadi ku tutup dulu gitu ya. Salah satu kesayangan Kak Ina. Sampai aku namain. Iya. Terus ini jati semua. Jadi kalau ada apa namanya kayu di rumah aku tuh semuanya jati. Nah, ini kalau ini khusus coba sini ikutin aku. Kamera, ikutin aku. Siapa yang ulang tahun nggak ada. Aku tuh suka banget yang namanya lilin, ya. Jadi kalau ada tamu malam-malam, aku tuh suka nyalain lilin. Tamunya hantu, bukan manusia, tapi aku nyalain lilin. Gini. Nggak tahu, aku berasa kalau lilin itu membuat jadi sesuatu jadi lebih hangat. Bingung. Jadi seperti ini kondisinya kalau misalnya malam-malam ada tamu. Terus gebyok ini bukan jati sih, tapi ini kayu nangka. Jadi orang Jawa kuno zaman dulu, itu kalau bangun bikin mebel itu bukan dari jati. Zaman dulu itu di pedesaan-pedesaan banyak sekali pohon nangka besar-besar. Dan pohon nangka besar-besar ini kayunya kuat-kuat seperti jati. Terbukti dan ini udah ratusan tahun. Nah, jadi nggak semua orang hoki bisa dapat gebyok Iya, seperti nih, ini. luar Jadi aku biasa nyarinya tuh bukan gebyok Jawa, tapi di sini adalah Cina Peranakan, tapi yang ada di Madura. Meski memiliki penampilan yang nyentrik, siapa sangka ternyata Ina Kamari begitu mencintai benda-benda yang memiliki nilai seni tinggi. Oh banyak, jadi Banyak aku tuh sekali. kalau ke tempat tiba-tiba aku merasa misalnya dikasih tahu temanku itu yang koleksi barang antik banyak Om Jenggot juga. Om Jenggot, Mas Dani,
Maksudnya Ahmad Dhani kan juga demen barang antik, aku juga demen barang antik. Terus ada orang yang memang dia suka kolektor barang antik yang dia kenal, aku juga kenal gitu. Jadi lingkungannya tuh nggak Saling tukar jauh. info. Nggak jauh. Jadi aku nggak sekaligus. Ya karena mahal banget gitu kan. Ini aja ini pada saat tahun PKI. Aku datang ke rumahnya. Ini meja ini kan Delek ya? Enggak, ini. Enggak, maksudnya meja ini enggak satu pasang kan sebenarnya? Beda. Jadi yang kursi merah ini itu zaman PKI. Aku datang ke rumah ibu itu. Tak hanya sang istri yang memiliki hobi membeli barang-barang antik, kini giliran Beben Jazz yang memamerkan buku koleksinya yang tersisa. Ini lemari buku dan kebanyakan rumah di atas bawah ini semuanya ya koleksinya buku. Ya, pokoknya kebanyakan tuh lantai 1, lantai 2 yang banyak kalau dibilang hiasan bukan juga ya. Tapi rumah ini banyak dipenuhi dengan buku-buku. Dan yang di lantai dasar ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini boleh dibilang bukunya lenyap sudah ya. Bukunya jadi yang selamat cuma yang di atas. Nah, ini beberapa yang selamat nih kebetulan paling atas di sini ya kan. Ini beberapa buku tentang jazz, tentang agama, terus apa lagi? Macam-macam. Karena segala dibaca. Jadi buku tentang sejarah, tentang psikologi, tentang filsafat, tasawuf, apa aja dibaca. Untungnya beberapa buku yang masih aktif, maksudnya buku yang aktif cuma memang kan biasanya di bawah, di atas, di tempat tidur tuh buku semua. Untungnya buku-buku filsafat, tasawuf tuh lagi di atas. Itu yang selamat. Dan ini sisa sebenarnya. Sisa yang tadi lebih penuh kan bawah tuh kosong. Bawah kosong. Banyak boleh dibilang 70% lah. 70% habis kebanjiran. Ini nih ya kayak gini-gini. Ya kan jazz live ini kan susah nih. Ini susah. Semuanya susah. Ya kayak gini banyak ini yang aduh. Masa harga bukunya itu 1,5 juta? Buku itu saya beneran. banyak boros di buku. Jadi kebanyakan kalau dapat uang, kalau Kak Ina tadi lebih ke barang antik, kalau saya buku. Beralih ke koleksi mereka yang lain, yang nyatanya hanya tersisa sedikit saja dari jumlah yang sebenarnya. Iya, jadi nih ini masih barang-barang ini bingung mau dipajang di mana kan. Nih, jadi biarin aja di sini dulu. Ya kan? Terus masih bingung lah mau dipajang di mana. Terus ini sisanya tinggal ini CD ya. Lemarinya aja juga hancur kan gitu. Aku lagi memperbanyak lemari-lemari itu di atas sebenarnya. Jadi ini tuh ya udahlah diginin aja dulu gitu kan. Nah, ini sisa-sisanya tadinya tuh ada sekitar 3.000-an CD. Tadinya penuh ya. 3.000-an CD kan Iya, ada ada lemari piringan itu ada hitam di juga sini. sini. 1, 2, 3 gitu. Tadinya sekarang udah nggak ada, habis semua. Ada sisanya tinggal segini 3.000 CD dan semuanya original. Jadi Om Beben itu tidak pernah beli CD yang apa itu namanya CD orang download gratis. Bajakan download. Iya. Cara dia mengapresiasi seni dan musisi adalah kalau dia pergi ke toko musik, aku selalu perhatiin ya, Om Beben tuh gak download free gitu. Dia bener-bener beli sekeranjang CD original. Iya lebih nggak tahu ya, banjir ini membuat aku lebih prihatin lagi. Jadi kayak aku ngambil hikmahnya gini. Kayak aku tuh apa aja kan nabung gitu. Tapi aku selalu mikir kalau kita tuh punya hobi kita muda terus, ya kan? Yang penting lebih rajin bekerja aja kalau hobi kita banyak. Tapi ketika dikasih banjir, misalnya aku suka mobil ya. Orang aja cuma 2, mobilnya tuh 1 aja cukup sebenarnya. 2 aja cukup sebenarnya. Orang nyetir aja aku udah odong-odong gitu ya. Nyetir tuh nggak terlalu bagus gitu. Bila selama ini banyak guru yang jatuh cinta kepada muridnya, hal sebaliknya justru terjadi pada penyanyi cantik Caroline Agustin Kamari atau yang populer dengan nama Ina Kamari. Penyanyi yang memiliki karakter vokal unik dan khas ini memang tercatat sebagai salah satu dari anak didik Beben Jazz, seorang musisi jazz, pendiri komunitas jazz Kemayoran.
Namun seiring berjalannya waktu, tiap kali bertukar pikiran dengan sang mentor, penyanyi yang lulus cum laude dari salah satu universitas bergengsi ini selalu merasakan getaran yang berbeda. Jadi Om Beben ini benar-benar bukan sekedar guru musik gitu ya, tapi benar-benar mengisi saya secara spiritual. Terus benar-benar memantapkan aku dalam hal-hal kecerdasan dalam kehidupan gitu ya. Tapi mendekatkan aku dengan Allah gitu ya. Kayak misalnya aku lihat guruku itu sholat 5 waktunya dia jaga sekali, terus dia juga berpuasa. Ini orang ngapain ya, sebenarnya ini musisi apa gimana gitu kan, tapi omongannya kok bagus sekali gitu dalam hal yang kaitannya sejarah, filsafat, tasawuf, ilmu agama gitu. Akhirnya dari situ makin bibit-bibit cinta aku tuh bertambah sama guruku. Ini orang ngajarin aku tuh sampai kayak gini, hidupku jadi punya banyak kemudahan, terus dia menjadikanku jadi orang yang lebih baik, lebih bijak, lebih ternyata kecerdasan tanpa kebijaksanaan itu menghancurkan. Terus kemudian kita memang berjalan ya sebagai anggota band dan vokalis ya kan, sama sekali belum bicara soal seperti sepasang kekasih, lebih kepada kayak leader band, terus kemudian dengan vokalis gitu. Kita jarang ngomong hal-hal yang deket, serius dan segala macam. Tapi suatu saat kita terlibat dalam suatu obrolan panjang, ya. Kita pokoknya waktu itu terlibat obrolan panjang, kita ngopi bareng, ya. Dan di sini baru saya melihat satu yang namanya potensi. Jadi meskipun masih muda, tadi disebut 19 tahun, ternyata selain potensi dalam vokalnya, ya, Kaina ini punya potensi yang dari mulai pemikiran, pandangan yang sangat dewasa. Jadi kalau dalam bahasa saya tuh, ini potensi ini, kalau dalam filsafatnya, potensi ini tinggal mengaktual. Jadi ini orang yang hebat ini nih udah bagus, udah keren semuanya, ya. Tapi intinya dia akan bisa jauh lebih hebat ketika nanti ya dia akan keluar semua potensinya. Bukan salahmu bila Kehadiran Beben Jazz membuat sisi batin dan spiritual Ina Kamari makin terisi dan terasa lengkap. Meski usianya dan sang guru terpaut cukup jauh, yaitu 19 tahun. Namun penyanyi yang kerap disapa kakak Imuts ini tak mau buang waktu lagi. Ia pun menurunkan gengsinya sebagai wanita dan melamar laki-laki pujian hatinya tersebut untuk menjadi imam dalam hidupnya. Keduanya akhirnya mantap menikah secara sederhana pada tahun 2008 silam. cintaku Never found gitu a man like him before gitu. Sampai akhirnya pas mau kelar kontrak Dewi-Dewi, aku lamar nikah. Waktu dilamar jawabnya apa coba? Jawabnya. Ya, inget gak? Dijawab, ini kameranya nyala. Emang orangnya kayak gitu. Ya karena mikir dulu kan. Iya, bingung mukanya. Mukanya tuh nyengir-nyengir nggak jelas. Hah? Gitu. Karena aku langsung bilang, aku ingin menikah. Bentar lagi kontrakku habis 4 bulan. Aku ingin nikah. Kalau tidak mau menikahi aku, maka kita bubar. Ya udah, terus akhirnya oke, mikir, kamu ingat lagi bahwa perbedaan usia kita 19 tahun. Terus aku bilang, nggak ada masalah. Kalau kamu umurnya 70 pun akan kulamar, aku mencintai jiwamu. Apapun yang terjadi, aku mencintai jiwamu. Ada sesuatu yang Allah teteskan, ini udah nggak logika karena cintaku padamu ini. Iya, sama sekali di luar dugaan sih. Jadi kalau dibilang bahagia, pasti bahagia banget, seneng banget. Paling nggak membuat hidup lebih punya tujuan ya dalam keadaan. Kan tadi saya malah nggak berpikir sesuatu hal yang terlalu ke depan. Apa bahasanya, kalau bahasa musisinya tuh bohemian, jadi hidup hanya untuk hari ini aja. Iya, parah. Ya, hidup hanya Tidak pernah mencari uang. Jadi Murid belajar gratis semua. Nah, kayak gitulah Orang ya. pinter kayak gini ya. Terus abis itu kita nikah ya. Iya, nikah. Habis itu kita nikah, dan nikahnya sederhana sekali. Iya. Ya kan, sederhana sekali, karena terus cincin nikahnya lebih aneh. Termurah di toko emas. Ya udah, dia beli cincin yang termurah, terus dia bingung kenapa kok nggak ada sajennya sama sekali. Sajen tuh maksudnya perempuan tuh kalau mau dinikahin Kawin. tuh
nggak perlu. Nanti kalau ayah aku meminta sesuatu kepada kamu sebagai seorang lelaki, kasih aja semua ke papa aku manggil papa aku opung. Tapi kalau buat aku tidak perlu itu. Ya gitu. Jadi Om Beben mentransfer tuh. Langsung habis 0 tabungannya. Jika saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Walaupun masih berusia muda, nyatanya Ina Kamari adalah sosok wanita yang berjiwa matang dan dewasa. Meskipun harus berperan ganda sebagai seorang penyanyi yang tampil glamor saat manggung, serta menjadi seorang istri saat di rumah. Tidak lantas membuat mantan teman duet Piyu Padi ini menyesal. Itu kalau bukan karena Allah aku nggak ngerti ya. Jadi aku belajar masak, terus caranya belajar masak bagaimana kita mulai dengan belanja ke pasar. Hah? Kenapa kita nggak belinya di supermarket biar adem? Enggak, harus ke pasar biar Ina tahu tuh. Ya kan, masyarakat, istri-istri pada pakai daster yang ke pasar. Aku doang pakai celana jeans pendek, pakai boot. Bootnya tahu kan, boot orang kebanjiran. Nah itu belinya warnanya yang kuning. In style, rambutnya masih panjang banget segini, dikepang 2, tindikan di mana-mana, lipen merah. Kayak mau konser, terus pakai baju putih yang sobek-sobek, jalan kaki bawa keranjang, keranjangnya tuh pink kalau nggak salah. Ayam gitu. Iya, gini, terus jalan sama nenek. Terus aku punya mertua itu kayak Om Beben, full of kebijaksanaan. Dia punya menantu, oh Ina memang orangnya kayak gitu, she's very authentic gitu. Apa yang dia pakai itu bikin dia happy. Bukan supaya aku menonjol enggak, apa yang aku pakai itu bukan mahal, murah, but this is me. Terus ayo kita belanja, dia nggak ngeliat yang kayak gini. Kalau mertuanya orang lain kan, ini orang kenapa ya, gitu kan. Di pasar itu pas dibilang ini Ina Dede, iya aku mau beli ayam, malah kayak gitu. Terus diituin handphone, jadi langsung rame. Terus aku nyanyi, terus beli belanja, terus belajar masaknya tuh kebeleduk masak cumi-cumi. Ternyata cumi-cumi itu tidak bisa dimasak ketika minyaknya panas tidak ditutup, meledak ke mukaku. Aku belajar masak pakai helm pernah. Terus ditutup pakai handuk. Aku nggak tahu masak. Jadi emang rupanya apa ya? Terus keasinan, tapi dia nggak ngomong pas aku cobain, aku gitu. Tapi bahasanya semuanya tuh jadi keindahan sih. Jadi keindahan. Jadi yang melakukannya juga happy karena cinta, dan saya juga melihatnya kan nggak nyari rasanya bakal seenak apapun ya. Jadi intinya itu semua jadi keindahan. Padahal Om Beben nggak pernah nyuruh aku masak. Demi Allah. Tapi jujur ya, lama-lama berkembang masakannya jadi jazzy banget, jadi enak. Terus adaptasi nggak ada karena aku tidak merasa merasa itu adalah sesuatu yang kecil. Menurut aku itu sesuatu yang hebat. Ketika perempuan belajar dari nol menjadi seorang istri, lalu lahir Sebastian, aku belajar dari nol menjadi seorang ibu, itu sangat nature. Itu yang bikin kita tuh kembali lagi mengingat hakikat bahwa kita ini dilahirkan ke dunia untuk belajar menjadi manusia. Gitu ya. Jadi nggak ada kegundahan, atau aku orangnya nggak ada gengsi ternyata. Kupikir kan jadi artis, orang selalu pikir artis tuh gengsinya besar gini. Ternyata aku tidak punya gengsi. Dasar rumah tangga yang dibangun karena landasan agama semakin memupuk rasa cinta Beben Jazz dan Ina Kamari. Sosok Ina yang energik dan kreatif dapat diimbangi dengan ketenangan dan kesabaran Beben sebagai seorang kepala keluarga. Maka tidak heran bila hingga kini rumah tangga keduanya tidak hanya harmonis, namun juga semakin mesra. Ya kalau menurut saya sih begitu banyak alasan untuk mencintai dia kan. Jadi dalam sebuah kondisi gini kan, cantik. Tapi padahal dia nggak peduli loh, Ya, orang oke. cantik orang enggak, dia Makanya nggak peduli. begitu banyak alasan sebenarnya dalam kacamata, ya kan? Cantik, Karena dilamar aja kali. cerdas, pinter, apalagi. Jadi kayaknya malah ujung-ujungnya terlalu banyak alasan, malah katanya nggak perlu alasan lagi kayaknya kan. Jadi ya di luar segala-galanya yang ada itu adalah ketika kita berdialog tentang apa aja, dari manusia, tentang hidup, tentang Tuhan dan lain-lain. Dan itulah sesungguhnya cara kita bermesraan yang sesungguhnya. Dan sampai kita namain tuh di lantai 2 ada yang namanya balkon cinta. Ini cintaku pada orang ini tidak logis, ya kan?
tidak logis, pasti ini dari tetesan Allah. Sehingga ada kalimatnya mungkin aku mencintaimu karena Allah, sampai aku nggak kepikiran dengan konsep itu. Ternyata yang melihat itu Om Beben. Sampai aku itu udah pada titik sadar bahwasannya aku bekerja, aku benar-benar bekerja, rajin sekali kerjanya, mengalahkan orang yang kerja keras. Aku tidak pernah kerja keras, tapi kerja rajin karena cinta dan cerdas melihat peluang, begitu. Aku berdoa sama Allah. Aku harus rajin bekerja demi anak dan suamiku. Jagalah selalu anak dan suamiku, jagalah suamiku pada jalan yang lurus, pada jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, kalau aku kembali kepada Allah, jangan aku meninggalkan penderitaan. Semuanya untuk suamiku, semuanya untuk pendidikan anak. Kalau di detik ini sampai kuliah Bastian sudah oke. Kalau aku berpulang ke kekasih sejatiku. Ya sebenarnya Om Beben, Ben Sebastian itu keberadaan mereka mendekatkan aku pada kekasih sejatiku. Kekasih sejatiku udah pasti itu Allah. Dengan ada Allah di hatiku, apa aja yang orang pikir nggak logis ini Ina Kamari atau nggak logis ini Om Beben. Tapi kenapa kita itu bahagia sekali kalau kita dapat menyaksikan. Jadi kita tidak merasa menderita dalam penderitaan, dalam setiap ujian. Kita menyaksikan penderitaan itu lalu mengambil hikmah. Ternyata kita become menjadi couple yang more stronger than ever. Terus jadi sangat struggle, terus jadi nggak aneh, kita kebanjiran kagak keluh kesah, ya kan? Malah aku ke hotel 3 hari untuk healing aja ya, karena aku bipolar gitu kan, aku butuh, aku nggak mau yang nggak bagus-bagusnya ke aku itu ke orang-orang yang ku sayangi. Jadi aku sendiri ke hotel itu nyemplung kolam renang, bukan yang nangis, nggak ada. Oh ya udah kebanjiran, aku mau menyenangkan diriku ya. Silahkan para pasukan membereskan rumah, pasukannya nggak ada yang dibayar. Luar biasa. Terus ada corona lagi, suamiku kan ada IO ya kan, ada apa lagi ya, IO performing dan macam itu semua musik, ya. di-cut gitu ya, cuma di-cut kecuali sekolah musik masih jalan terus gitu ya, Beben Jazz Music Course. Tapi anehnya corona ini kita bisa menghadapinya gitu. Jadi kayak ya sudah ada corona, ya sudah ada banjir, ya sudah gitu. Jadi menguatkan tali cinta kita. Seperti itu. Duh, jadi baper ya viewers. Nah, kira-kira bagaimana ya saat pasangan ini menjawab tantangan love quiz dari tim Love Story? Kita lihat sama-sama ya. Sade yang love stroke itu maknanya penting banget. Oke, bener lah. Aku apa coba? Sade yang cantik suka ngomong gimana? Ya, nyanyinya. Aceng Salah. Hah? Dia Sade bener kan? Sade. Tapi Judulnya judulnya salah. tuh bukan Lovers Rock. Apa dong? Judulnya tuh boleh kasih tahu ya. Boleh Judulnya lah. tuh By Your Side. Oh, by yourself. Tapi bener kan Sade kan? Salah judulnya. Oke, sorry. Salah judul. Ini albumnya. Ini albumnya maksudnya. Beben tuh tiap hari dia denger lagu terus selalu bilang lagu dijabarin. Ini bagus karena ini. Jadi bingung kan. Iya. Tapi kalau manggung ini selalu ada di Selalu listnya ada, Om ya. Beben. Ini bener kan? Suka Enggak, kan? judulnya salah. Tapi Sade suka. Tapi judulnya salah, itu salah, itu salah. Waduh. Menyendiri. Betul. Betul. Jadi Aku suka menyendiri iya. orangnya. Pokoknya menyendiri, terus kemudian nggak boleh diganggu, terus kunci pintu, udahlah itu hening saat Gua Hiro. bertapa di Gua Hiro. Lelet ngapain Saya aja sering bener nggak? Nggak, saya Ini bener nggak? Yang aku sebel. komplain dulu dong. Lah bukan, yang aku sebel Oke kalau deh, kamu oke. lelet ngapain aja. Terserah saya- mau ngapain aja, yang tapi- penting lelet. Tapi saya sering bilang bahwa saya nggak lelet, dia yang kecepetan. Berarti mengakui dia. Iya deh, oke. Berarti ini benar, pemirsa. Ini bener tapi kotor semua kebanjiran. Itu di plastik beras itu nanti Iya, ku kasih tahu. Banyak banget dari modal lebut berapa Padahal dari biji, 400. dan segala macem. Ini jenisnya. Ini bener nggak Om Beben? Berapa? 4. Aku sepatu badminton, Oke. sepatu jogging, Oke. sepatu buat Manggung, jalan-jalan manggung, yang baru manggung. yang aku beliin, sepatu boot.
Udah empuk. Iya. Gampang itu karena aku ingat banget. Iya. Dari situ bahwa aku tembak aja juga ini. Aku juga ngopi di Tos. Oh. Emang kita itu nggak tipu-tipu daya, nggak ada. Langsung di endorse ini. Tapi dia makan Ini terus. boleh Dia lah. ini boleh dah, tapi dia makan terus apa aja dia nggak pernah ngadoyan. Betul. Betul, favorit. Nah, ini tuh kita tuh biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu capek dari luar rumah ataupun butuh sesuatu yang untuk dunia apa tuh namanya? Ya apapun itulah Esek-esek ya. manja Oh. gitu ya. Kita tuh dengan dialog, diskusi, ya. dengan main musik bersama, mengikatkan tali cinta kalau bahasa Siap. elegannya gitu ya. Mengikat tali cinta kita biasanya dua-dua manja seperti ini. Nah, kita akan bawain lagu favoritnya Om Beben gitu, Fly Me to the Moon. Gitu ya. Kan kalau Beben tuh kalau denger aku nyanyi dia semakin jatuh cinta. Iya. Dan akhirnya semua selesai dengan lagu. Iya, gitu. Nggak jadi dibahas lagi karena udahlah happy akhir. Berdua. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all alone, for all I will sing and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Om Beben on guitar. Nyanyi lagi. Aduh. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Baby, in other words, please be true. In other words, one more time. In other words, I love you. Viewers, itulah harmonis dan mesranya kisah cinta Ina Kamari dan Beben Jazz. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air lainnya. Stay tune dengan program Love Story. Bye-bye.